Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dian Anggraini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam video kali ini, saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Video presentasi ini merupakan tugas dari Bapak Eldipama Kesamba Mula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan pada video ini merupakan skripsi dari mahasiswi Nuraini Dwi Lestari dari Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas IAIN Metro. Adapun judul skripsi yang akan saya presentasikan hari ini yaitu peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik kelas 5 di SDN 3 Adipuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dian Anggraini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi dengan nomor mahasiswa 210307037. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melanjutkan sidang skripsi saya untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan hadir pada sidang skripsi saya ini. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik kelas 5 di SDN 3 Adipuro. Langsung saja ke bab yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan manusia. Pendidikan sebagai upaya dalam bentuk pengajaran, pelatihan, dan bimbingan untuk menyiapkan siswa di masa yang akan datang. Akan tetapi bukan hanya nilai-nilai pendidikan umum saja, tetapi juga disertai dengan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sidiknas merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Sidiknas menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebijakan yang menjadi nilai dasar yang diterapkan misalnya di sekolah. Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami perubahan atau perkembangan, baik perubahan yang bersifat nyata atau yang menyangkut perubahan fisik, maupun perubahan yang bersifat abstrak atau perubahan yang berhubungan dengan aspek psikologis. Perubahan ini diaplikasikan dalam penerapan nilai-nilai karakter di kelas. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik, tentu tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar semata, melainkan membutuhkan orang-orang yang memiliki nilai dan normal dan moral, mental, tangguh, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Maka upaya proses perbaikan dan pembelajaran menjadi sangat penting sehingga dalam membina kepribadian siswa dibutuhkan suatu bentuk strategi pendidikan yang memiliki misi membentuk kepribadian siswa seperti halnya pendidikan nilai dan karakter. Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas,
Penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana peran guru pendidikan agama Islam. 3. Wawancara dengan Ibnu Yusnaini selaku guru pendidikan agama Islam mengenai karakter peserta didik pada hari Selasa 16 April 2019 di ruangan kantor SDN 3 Adipuro. Dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik kelas 5 di SDN 3 Adipuro. B. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik kelas 5 di SDN 3 Adipuro? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik di kelas 5 di SDN 3 Adipuro? 3. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik di SDN 3 Adipuro? C. Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter di SDN 3 Adipuro. B. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik kelas 5 di SDN 3 Adipuro. C. Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi kendala dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik di SDN 3 Adipuro. 2. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: A. Manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan kritis dan menambah khazanah ilmiah bagi peneliti sendiri serta implementasi pendidikan agama Islam terhadap pendidikan karakter di sekolah. B. Manfaat secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang melakukan pendidikan Islam, khususnya untuk para pendidik di SDN 3 Adipuro, agar dapat berperan maksimal dalam upaya pembentukan karakter siswanya untuk lebih baik. D. Penelitian relevan. Penelitian relevan adalah untuk menjelaskan posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berpikir peneliti. Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ada beberapa penelitian terdahulu di antaranya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amalia Indah Safira, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Metro, dengan judul Pengaruh Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Seputi Agung, Lampung Tengah. Perbedaan dari penelitian yang peneliti dilakukan adalah pengaruh guru pendidikan agama Islam terhadap pendidikan karakter pada siswa. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti tentang bagaimana peran guru pendidikan agama Islam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik kelas 5 di SDN 3 Adipuro. A. Guru pendidikan agama Islam. 1. Pengertian guru pendidikan agama Islam. Guru sering diartikan sebagai pendidik karena tugas guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mendidik dan mengarahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Guru pendidikan agama Islam adalah orang yang bekerja, mendidik atau mengajar tentang pendidikan agama Islam. Guru sebagai pendidik formal tidaklah dipandang ringan karena menyangkut aspek kehidupan serta menuntut pertanggungjawaban yang berat. 2. Tugas dan tanggung jawab guru pendidikan agama Islam. A. Tugas guru pendidikan agama Islam. Tugas adalah tanggung jawab yang diamanahkan kepada seseorang untuk dilaksanakan atau dikerjakan. 1. Tugas secara umum. Tugas guru pada dasarnya adalah sebagai warasat al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah. 2. Tugas secara khusus. A. Sebagai pengajar instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan. Tugas seorang guru yang pertama dan terpenting adalah pengajar atau murabbi mu'allim. Firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 2-4. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamaul bayan. B. Tanggung jawab guru pendidikan agama Islam. Tanggung jawab pendidikan dilakukan dengan kewajiban mendidik dengan cara-cara membantu anak didik melalui bantuan atau bimbingan. 3. Peran guru pendidikan agama Islam. Peran guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. B. Pendidikan karakter. 1. Pengertian karakter. Karakter berasal dari bahasa lain karakter, karakterization. Dalam bahasa Inggris karakter dan Indonesia karakter. Yunani karakter dan karation yang berarti membuat tajam, membuat dalam kamus Poerwardarminta. 2. Pendidikan karakter. Dari konsep pendidikan dan karakter dijelaskan di atas, muncul konsep pendidikan karakter. Ahmad Amin bahwa kehendak niat merupakan awal terjadinya karakter pada diri seseorang. Jika kehendak itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku. 3. Tujuan pendidikan karakter. Skoraktes berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi good and smart. 4. Fungsi pendidikan karakter. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi pembangunan karakter bangsa berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. 5. Nilai-nilai karakter. Kementerian Pendidikan Nasional Kemendiknas telah merumuskan 18 nilai karakter yang akan ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya membangunkan karakter bangsa. Metodologi penelitian. A. Jenis dan sifat penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan field research, yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 2. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif,
descriptive research, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. B. Sumber data. 24. Nurul Zuriyah, metodologi penelitian sosial dan pendidikan, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009 H47. 1. Sumber data utama atau primer. Sumber data primer merupakan sumber data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu guru pendidikan agama Islam dan siswa di SDN 3 Adipuro yang berkaitan dengan peran guru menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik. 2. Sumber data tambahan atau sekunder. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. 1. Wawancara atau interview. Menurut W. Gulo, wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. A. Kesimpulan. Berdasarkan data-data yang penulis kumpulkan terhadap para responden yang bersedia menjadi subjek penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai karakter adalah 1. Peran yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter siswa. Disimpulkan bahwa menanamkan nilai-nilai karakter dalam dapat melalui kegiatan kelompok dengan harapan dapat menerapkan karakter disiplin dan tanggung jawab. Selain itu, penerapan 7S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, dan syukur. 2. Metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai karakter dapat melalui metode keteladanan, metode nasihat, metode demonstrasi, dan metode diskusi. 3. Faktor pendukung dan faktor penghambat. A. Faktor pendukung dalam menanamkan nilai-nilai karakter yaitu adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan media bercerita. B. Faktor penghambat dalam menanamkan nilai-nilai karakter yaitu diantaranya kesibukan orang tua, lingkungan, dan media massa. 4. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam menanamkan nilai-nilai karakter yaitu pemberian tugas dan kerjasama antara guru dan orang tua. B. Saran. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan, maka saran penulis dalam penelitian ini adalah 1. Guru agar lebih memberikan motivasi siswa dalam menanamkan nilai karakter pada siswa. Sebab ini tidak hanya tanggung jawab guru pendidikan agama Islam saja, melainkan tugas semua guru agar menjadikan siswanya lebih baik dari sebelumnya. 2. Peran orang tua harus lebih mendukung dan memberikan perhatian pada anaknya agar penanaman nilai-nilai karakter dapat terselesaikan dengan baik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya presentasikan dari skripsi saya ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.